Salam sejahtera, pemirsa setia Night Call GPIB yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh saya bersyukur boleh bertemu dengan saudara dalam acara Night Call ini. Saya Pendeta Stefanus Rubenjo, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Benowo di Surabaya. Malam ini saya ingin mengajak kita untuk terinspirasi, termotivasi, dan juga tergugah iman saudara melalui pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Di mana pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini di bawah sebuah tema yang sangat menarik, yaitu kekuatan untuk menaklukkan dunia. Dan kita mempersiapkan bacaan kita. Saya ajak saudara yang membawa Alkitab untuk mempersiapkan pembacaan dari Injil menurut Yohanes, kitab Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 25 sampai 33, dan saya akan memberikan stressing point di ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya mari kita berjumpa dengan Allah. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur diberi kesempatan lagi oleh Tuhan malam ini untuk kami membaca, merenungkan, fokus dan konsentrasi mendengarkan firman-Mu yang didasari dari pemberitaan Injil Yohanes ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami yang lemah dan terbatas ini, sehingga pikiran, hati, akal budi, iman kami boleh disegarkan lewat firman-Mu malam ini. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus Kristus, sebab kami telah siap untuk mendengarkan kehendak. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sekian ayat-ayat Alkitab yang tadi saya sampaikan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu dari ayat yang ke-33 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang bukan saja mendengar, tetapi mempercayai dan menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara beriman. Saudaraku yang terkasih, Rene Descartes pernah mengatakan begini, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Sebuah pemikiran yang betul-betul faktual, kontekstual. Bahwa memang ketika kita berpikir, maka kemudian kita menyatakan dan merasakan bahwa memang kita hidup, kita ada. Bahwa ketika kita berpikir tentang sesuatu, tentang apapun juga, maka hanya orang yang hiduplah yang berpikir. Tahukah saudara kekasih Kristus, sadarkah kita bahwa umumnya dan hampir kebanyakan aktivitas kita setiap hari itu kemudian dikuasai oleh pikiran kita. Sejak saudara tidur, sejak saudara bangun tidur maksud saya, sampai saudara kemudian melakukan aktivitas satu hari ini bisa, apapun itu, pikiran kita bekerja. Saudara bekerja, saudara berpikir,
dan kemudian saudara merespon setiap persoalan berdasarkan apa yang saudara pikir. Kalau saudara punya masalah hari ini, apapun itu, maka saudara kemudian akan berpikir bagaimana memecahkan persoalan ini. Ketika saudara menjumpai satu pergumulan dalam kehidupan saudara, apakah itu ringan maupun level yang berat, maka pikiran saudara akan berusaha bagaimana caranya untuk kemudian mengatasi pergumulan yang saudara sedang hadapi. Karena itu saudara kekasih Kristus, manusia adalah makhluk berpikir. Pikiran kita bisa dipengaruhi juga oleh banyak hal. Dan pikiran kita, saudara kasih Kristus, sangat kemudian berpengaruh dengan outputnya, tindakan kita, prakteknya, konkretnya. Ketika kita berpikir tentang sesuatu dengan pikiran yang positif, maka kita bisa merasakan energi dan aura yang positif juga dalam diri kita ketika kita akan menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Tetapi sebaliknya ketika kita memakai kacamata dalam pikiran yang negatif, maka persoalan yang kecil sekalipun saudara tidak akan bisa mengatasi. Bahkan saudara bisa kemudian menjadi depresi dan tidak menutup kemungkinan menjadi putus asa, bahkan bunuh diri. Saudara kekasih Kristus, menarik ketika kemudian Injil Yohanes pasal 16 ini, kita melihat bagaimana Yesus mengajak semua murid-muridnya untuk berpikir sama seperti ini. Bagaimana kemudian murid-muridnya kemudian tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran yang terpenjara, yang terbelenggu oleh kehidupan mereka yang pada saat itu memang terus terang, tidak lebih tidak kurang, dalam pergumulan-pergumulan yang sama dengan kita. Di sana ada persoalan menyangkut harga diri, di sana ada persoalan menyangkut ekonomi. Murid-murid Yesus juga berhadapan dengan situasi-situasi yang dilematis, berhadapan dengan tokoh-tokoh agama Yahudi. Di sisi lain mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Tentu kemudian, saudara kekasih Kristus, murid-murid Yesus juga kemudian berpikir tentang siapa Yesus, dan kemudian juga memikirkan bagaimana Yesus mengajarkan hal-hal yang sebenarnya bagi telinga mereka itu seringkali kontradiktif dengan apa yang mereka selama ini pegang. Saudara kekasih Kristus, di sini Yesus kemudian mengajak murid-muridnya untuk berpikir sama dengan Yesus, ketika kemudian Yesus perlahan tapi pasti menyampaikan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Bahwa dia sudah mendekati saat-saat kematian. Dia menyampaikan itu dalam pikiran yang sederhana, terus terang apa adanya, supaya murid-muridnya dapat memahami apa yang dipahami oleh Yesus. Betapapun tidak mudahnya mereka memahami pikiran Yesus. Sama seperti kita, kadang kita sulit memahami pikiran seseorang. Apa yang disampaikan di ayatnya yang ke-33, saudara kekasih Kristus, menjadi hal yang penting untuk dipikirkan dan kemudian untuk ditindaklanjuti oleh murid-murid Yesus, termasuk kita di zaman ini, dalam konteks kita. Yang juga sekali lagi saya katakan, notabene tidak lebih tidak kurang sama. Kita bicara manusia zaman Yesus, kita juga bicara manusia abad 21. Saudara, Yesus mau menyampaikan keterus terangannya kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, bahwa ketika pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera, dikuasai oleh Roh Kudus, kita meminta pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, maka saudara, hasilnya luar biasa. Dan saudara sebenarnya telah membuktikan, bahkan saat ini sedang membuktikan. Ketika saudara saat ini sedang menghadapi pergumulan yang amat berat,
apapun itu. Ketika kemudian pergumulan itu sepertinya menghimpit saudara, saudara merasakan tekanan yang luar biasa, stres luar biasa. Saat ini kemudian saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan, dan saudara kemungkinan bisa berpikir untuk mencari jalan pintas. Yesus sampaikan kepada murid-muridnya saat itu dan kita di zaman ini. Biarkan pikiran kita dikuasai oleh Tuhan. Izinkan Tuhan menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, iman kita, menguasai seluruh pemahaman kita bahwa pergumulan yang kita hadapi itu tidak akan membuat kita takut dan gentar. Kita tidak akan menjadi paranoid untuk satu hal yang memang seharusnya kita hadapi dengan iman dan percaya. Kita tidak akan menjadi orang yang kemudian ketakutan yang luar biasa karena kemudian masalah persoalan rumah tangga anak-anak kita. Persoalan kemudian menyangkut kas jemaat kita. Persoalan kemudian yang menyangkut hubungan kita dengan sesama. Bahkan persoalan sakit penyakit. Saudara, memang apa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita sekalian bukanlah sesuatu yang mudah. Sekali lagi bukan semudah membalikkan telapak tangan. Persoalan hidup kita seringkali diperhadapkan dengan situasi-situasi yang paradoks, dilematis, membingungkan, membuat kita kemudian hampir-hampir sulit menemukan jalan keluar yang terbaik. Dalam situasi yang dilematis, maka seseorang siapapun dia, pendeta sekalipun, akan menghadapi situasi-situasi dan pemikiran-pemikiran yang tidak gampang. Saudara kasih Kristus, memasuki saat-saat mendekati peringatan kematian Tuhan Yesus. Apa artinya sebenarnya Jumat Agung itu untuk saudara? Apa artinya Paskah untuk saudara? Apa artinya Yesus bagi saudara? Ketika kemudian saudara lebih mau dikuasai pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran saudara sendiri yang amat sangat terbatas. Ketika saudara tidak lagi mau bersaat teduh dengan Tuhan, ketika saudara tidak meminta hikmat dari Tuhan, maka pikiran saudara akan berjalan bukan menurut kehendak Tuhan, tapi kehendak saudara sendiri. Saudara, kita lemah. Kita dalam posisi sebagai makhluk yang lemah. Pikiran kita amat mudah terkontaminasi dengan sesuatu, bahkan banyak hal yang negatif. Kita cenderung reaksioner, bahkan mungkin temperamental dan emosional. Dan itu seringkali kemudian sadar atau tidak sadar kita perlihatkan di depan orang, di depan jemaat, di depan sesama pelayan, bahkan di dalam kehidupan kita gimana. Ketika pikiran kita dikuasai oleh pikiran kita sendiri, pemahaman kita sendiri, kita mudah dipengaruhi dan kemudian kita memilih jalan yang salah. Ketika saudara menyelesaikan masalah-masalah dengan pikiran sendiri, tanpa mengundang dan meminta Tuhan, maka saudara mungkin bisa merespon persoalan ini, tetapi tidak dalam damai sejahtera. Tetapi ketika saudara meminta Tuhan dengan kerendahan hati, memohon dengan sangat dalam doa, saudara kemudian memusatkan pikiran saudara kepada Tuhan dan meminta Roh Kudus dan Tuhan menguasai dan mengendalikan sedemikian rupa, maka persoalan itu dapat kita hadapi dengan kacamata yang berbeda. Energi kita, semangat kita, pengharapan kita akan mengalahkan setiap pergumulan itu. Bahwa iman percaya kita
pikiran kita yang dikuasai oleh Tuhan itu akan sanggup membuat kita bertahan memikul salib. Ketika memang Tuhan meminta kita memikul salib. Pikiran kita akan selalu berpikir positif thinking untuk segala persoalan. Dan ketika positif thinking itu menguasai kita, maka seberat apapun persoalan dan pergumulan hidup yang saudara hadapi sekarang, percaya, saudara bisa atasi dengan pemikiran yang bukan saja cerdas, tetapi pemikiran yang wise, bijaksana. Pemikiran yang kemudian di dalamnya akan menemukan solusi-solusi yang tepat dan benar untuk saudara. Dan saudara harus buktikan itu. Bukan sekedar saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara harus buktikan bahwa apa yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan adalah benar. Ketika Yesus mengatakan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kata-katanya bukan omong kosong. Kata-kata yang mengandung kuasa bagi saudara dan saya yang mempercayai. Dan itulah gereja. Itulah hidup orang-orang percaya. Itulah way of life-nya murid-murid Yesus. Begitulah kita. Dari dulu, sekarang, sampai seterusnya. Dan bagi saudara, mari. Saat ini dan seterusnya. Berusahalah untuk pikiran saudara dikendalikan oleh Tuhan. Supaya hidup saudara dan keluarga, jemaat saudara, pelayanan saudara, adalah karya-karya yang terbaik. Dari manusia, dari kita yang lemah, tetapi Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan dan menghadirkan damai sejahtera. Buktikan. Karena Tuhan kita amat bisa dan amat kuasa. Selamat menghayati saat-saat kematian Tuhan kita Yesus untuk saudara dan saya. Selamat mempercayai Dia. Bukan sekedar dogma-dogma dalam tulisan-tulisan, tetapi gaya hidup saudara, pikiran saudara, iman dan hati saudara. Seluruh hidup saudara dikuasai oleh Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, sungguh tidak gampang antara fakta realita dengan apa yang Tuhan inginkan dari kami lewat firman-Mu ini. Ketika justru kami menyadari dan mengakui bahwa pikiran-pikiran kami lebih banyak dikuasai dengan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang berlebihan terhadap banyak hal. Kami menyadari dan mengakui bahwa seringkali kami menganggap enteng, bahkan merasa tidak perlu dikuasai oleh Tuhan. Sebab kami merasa kami mampu. Otak kami bisa memikirkan dan mengerjakan banyak hal. Tetapi sebenarnya Bapa di sorga, di mata Tuhan kami sebenarnya sudah gagal. Kalaupun kami dapat menyelesaikan masalah dengan pikiran kami sendiri, bukan dengan kekuatan dari Tuhan, maka pikiran kami itu adalah pikiran yang tidak mengandung damai sejahtera. Pikiran-pikiran yang mungkin terkandung di dalamnya kesombongan rohani, kesombongan diri. Pikiran-pikiran yang kemudian membuat kami perlahan tapi pasti menuju jurang kebinasaan. Ketika kami menyelesaikan masalah rumah tangga, suami istri yang saat ini mungkin sedang dalam masa krisis perceraian. Ketika kami saat ini sedang bergumul dengan keluarga kami yang kami cintai,
dengan penyakit stadium 5. Ketika kemudian kami berhadapan dengan ekonomi yang anjlok, ketika kami kemudian berdebat, bahkan sering ribut dalam rumah tangga berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika kemudian kami melihat realita berbeda sekali dengan harapan. Ketika kemudian kami diperhadapkan dengan situasi yang saat ini memang seringkali dilematis bagi kami. Kami diminta untuk percaya, tetapi di sisi lain ketika percaya itu kemudian membuat kami menyadari, melihat sendiri, berpikir sendiri bahwa mempercayai itu betapa sulitnya. Ketika orang lebih condong memilih untuk menyelesaikan dengan kekuatan sendiri, kami pun bisa terpengaruh dengan itu. Bapa Sorgawi, ampuni dosa. Ampuni kesombongan kami. Ampuni ketika kemudian kami sepertinya tidak memerlukan Tuhan. Peristiwa kematian-Mu, kebangkitan-Mu, hanya seperti peristiwa-peristiwa sejarah yang biasa saja tanpa dampak, tanpa efek apa-apa dalam hidup. Kalau mau jujur, seluruh aktivitas keagamaan kami hanya formalitas dan rutinitas belaka. Kami kadang dan bahkan mungkin tidak pernah kena, tidak peka, bahkan tidak berdampak dalam hidup kami. Khotbah-khotbah, firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan pada kami, hanya kami dengar tetapi kami tidak hidup. Karena itu ya Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tolonglah kami, jangan sampai kami berjalan sendiri. Dikendalikan dengan pikiran kami sendiri. Kami lemah Tuhan. Dan biarlah kami betul-betul berserah kepada Tuhan. Agar damai sejahtera itu sungguh kami rasakan. Agar salib itu kami pikul dengan setia. Dan agar hidup kami berpengharapan, tidak dikuasai ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadi Tuhan kami, sahabat kami yang setia. Tolonglah jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan night call ini. Apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka. Berikanlah karunia-karunia sorga, hikmat bijaksana, agar mereka mampu untuk menyelesaikannya dengan tepat dan benar. Sehingga Tuhan dipermuliakan lewat pikiran-pikiran kami yang positif. Pikiran-pikiran yang menghadirkan damai sejahtera. Pikiran-pikiran yang berjalan. Pikiran-pikiran yang sama dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk malam ini. Untuk firman-Mu, untuk hikmat-Mu, dan untuk spiritualitas kami, agar tetap sehat sebagai orang percaya yang hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Diberkatilah semua tim Morning Call dan Night Call GPIB. Semua pelayan firman dan sakramen. Biarlah mereka menghadirkan damai sejahtera lewat firman. Sehingga seluruh jemaat GPIB, bahkan siapapun yang mendengar, sungguh-sungguh mengalami kehidupan rohani yang sehat, spiritualitas yang sehat. Sehingga damai sejahtera sungguh-sungguh mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mati dan bangkit dan hidup untuk kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Saudaraku, demikianlah night call kita malam hari. Semoga memberkati hidup saudara, iman saudara, keluarga saudara, gereja saudara, dan apapun yang saudara lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.